Aksi boikot terhadap usaha rental mobil milik Sahara yang tengah berseteru dengan Yaimim semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Gerakan ini awalnya digaungkan melalui sejumlah akun sebagai bentuk solidaritas terhadap Yaimim, mantan dosen UIN Malang yang disebut menerima perlakuan tidak pantas. Netizen yang berbakti menilai langkah boikot ini menjadi cara untuk memberi perlawanan sekaligus menekan pihak Sahara agar mempertanggungjawabkan tindakannya. Dukungan pun terus bergulir, memperlihatkan bagaimana isu ini berkembang jauh melampaui sekadar konflik personal. Gelombang komentar yang memenuhi media sosial dipenuhi kekecewaan dan kemarahan. Netizen yang budiman merasa tindakan Sahara tidak sepadan dengan kedudukan Yaimim sebagai sosok sepuh. Bahkan ada yang mengaitkan kasus ini dengan sejarah kelam konflik di Indonesia, menandakan betapa seriusnya kemarahan yang dirasakan. Seruan untuk mengawal kasus hingga tuntas terus bergema dengan harapan Sahara benar-benar menerima konsekuensi hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang manipulatif ini akan selalu mencari cara agar dirinya terlihat benar di mata orang lain, sehingga mencari-cari terus kesalahan lawannya. Hal-hal yang di luar konteks permasalahan pun mereka korek-korek. Kasusnya Yaimim ini sudah sangat-sangat keterlaluan. Privasi orang diobrak-abrik, mainnya keroyokan, selalu mengintimidasi, mempersekusi, dan mengintervensi. Bahkan segerombolan rental itu menurut Bu Ros sampai mendatangi mantan mertua Bu Ros dan juga mendatangi rumah almarhum istri pertamanya Yaimim. Tidak sampai di situ, mereka juga mendatangi pesantren putra-putri Pak Yaimim yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan kedua belah pihak. Tujuannya apa mereka melakukan itu? Ya tentunya untuk mencari dukungan, karena mereka tidak ingin kalah dan akan mencari celah kesalahan lawannya. Menurutku orang-orang seperti ini memang harus dihindari sih, karena kalau kita ladenin, yang ada kita yang dianggap gila. Kita belajar jadi manusia dari Yaimim dan juga istri. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan berita Yaimim berseteru dengan tetangga. Hal ini dikarenakan akses jalan. Awalnya Yaimim dan juga istri di-framing sebagai warga yang tidak toleransi dengan warga sekitar. Plot twistnya, ada beberapa video yang menganggap bahwa Yaimim dan juga istri diduga selaku korban. Saya pribadi nggak tahu permasalahan ini seperti apa, tapi yang jelas Yaimim dan juga istri sudah membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Di sini kita belajar ya dengan Yaimim dan juga istri bagaimana menanggapi tetangga yang tidak suka dengan kita. Meskipun banyak intimidasi yang diterima oleh Yaimim dan juga istri, namun hebatnya Yaimim dan juga istri tidak membalas dengan kemarahan yang luar biasa, malah dibuat seolah-olah guyonan. Guys, kalau kalian yang mengikuti kasusnya mantan dosen UIN Malang, simak kronologinya di sini. Kisru yang menyeret nama Yaimim dimulai pada pertengahan September 2025 ketika sebuah video diunggah oleh salah satu akun TikTok. Video tersebut menampilkan tuduhan bahwa Yaimim menutup akses jalan umum dengan memasang tali dan tanaman. Video ini dengan cepat viral dan menuai reaksi publik, terutama karena disertai narasi bahwa Yaimim pura-pura stroke ketika dimintai klarifikasi oleh aparat. Terdapat video yang memperlihatkan Yaimim dalam kondisi terbaring dan berguling di lantai, yang lantas memancing cibiran dan tuduhan rekayasa. Seiring berkembangnya informasi, netizen mulai membela Yaimim setelah muncul klarifikasi bahwa jalan tersebut memang sebagian berada di atas tanah yang diwakafkan oleh Yai. Konflik dipicu oleh tindakan tetangganya Sahara yang merupakan pengusaha rental mobil yang sering memarkir mobil sembarangan di jalan tersebut. Kondisi ini memicu amarah Yaimim yang merasa haknya sebagai pemberi wakaf tidak dihormati. Situasi semakin memanas ketika pada 22 September 2025 sejumlah warga memberikan surat pengusiran kepada Yaimim dan keluarganya. Yaimim kemudian memutuskan mengundurkan diri dari jabatan dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Guys, tahu kasus viral Yaimim dengan Sahara? Inilah bahayanya framing pada media sosial. Netizen sebenarnya tidak tahu kasus yang sebenarnya seperti apa. Tapi karena seringnya muncul video-video tersebut, netizen secara tidak langsung, tidak sengaja sudah terframing pada sosok
yang ada di video. Padahal kita tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Namun ketika video yang dimunculkan itu dari salah satu pihak dan terkesan sering menyudutkan pihak satunya, disitulah netizen terarahkan pada komentar-komentar yang menyudutkan salah satu pihak. Di sini kita perlu bijak, perlu cerdas bagaimana bermedia sosial yang baik. Jangan sampai karena seringnya yang kita tonton itu video yang memang sengaja dimunculkan untuk menyudutkan satu pihak, sehingga kita juga ikut dalam arus situasi yang keliru juga. Maka berbijaklah, siapa yang benar, siapa yang salah harus cari tahu. Siapa yang benar selayaknya harus kita dukung, siapa yang salah harus kita komentari dengan komentar bijak untuk kita salahkan. Becek ketitik olo ketoro. Akhirnya kelihatan juga tak kalau kata orang Jawa itu becek ketitik olo ketoro. Jadi yang baik itu nanti pada akhirnya juga akan kelihatan. Dan ini terbukti Yaimin itu hari ini diundang ke Poskat Deddy Sumargo. Yang menjadi pertanyaan, kok tidak bos rental itu yang diundang? Tentu teman-teman tahu ya, kenapa kok tidak bos rentalnya yang diundang, kok malah Yaimin ya. Ini adalah buah dari kesabaran Yaimin yang akhirnya mudah-mudahan semoga Allah tambah mengangkat derajatnya, karena kesabaran Yaimin itu luar biasa. Dan Yaimin semoga bisa kerja lagi di Universitas Malang itu ya, sama tidak jadi pindah, karena Yaimin saya yakin orang baik. Jadi teman-teman, kita doa bersama-sama, kita kawal terus biar Yaimin itu bisa tetap di rumahnya, tidak diusir, dan tetap bekerja jadi dosen di UIN Malang. Jangan lupa untuk teman-teman follow akun ini, nanti kita akan berbagi, kita sharing-sharing. Oke teman-teman ya, terima kasih. Ya dong, wajib kita kawal semua, seluruh rakyat Indonesia kawal kasus ini ya. Ini kasusnya bukan bentar ya, bukan baru-baru ya, udah lama si cewek ini videoin, memviralkan si bapak ini ya. Udah lama bapak dosen ini ya, udah lama banget ya. Dia memviralkan secara terang-terangan ya, secara terang-terangan dia membuli, secara terang-terangan dia merundung, secara terang-terangan dia melakukan kekerasan. Kita diam? Enggak dong ya, apalagi menyangkut tanah milik, itu yang punya hak bapaknya, bukan yang ngontrak ya. Cukup warga Palestina ya, dunia diam atas penindasan, kekejaman yang terjadi ya, pembantaian, tapi ya tidak untuk sekarang ini ya. Jangan mau kita diam. Ini kasus ini udah bukan baru, ini udah lama kasus ini ya, udah lama ya, beberapa bulan nggak kelar-kelar ya. Pemerintahan setempat kemana? Semoga dengan diangkatnya kasus ini ke mediasi antara Deddy Sumargo, Bang Densu, sama si bapak ya, Pak dosen ini, semoga ada titik terangnya. Pokoknya jangan mau damai Pak, Bapak udah disakiti ya, udah dihancurkan karir Bapak, terus udah dihina secara terang-terangan ya. Bapak terusir dari rumah Bapak ya, rumah Bapak yang Bapak cari jerih payah pakai keringat, Bapak diusir secara terang-terangan ya, dihasut warga supaya tidak menyukai Bapak. Jangan Bapak mau maafin orang kayak gitu. Dan para netizen kita punya tugas ya, pokoknya jangan sampai si Mbak ini ngapus jejak, banyak banget jejak digital dia ya. Dia mencaci maki ya, terus dia bilang oh bagus mati, terus kekerasan yang terjadi ya, terus penghinaan secara terang-terangan, perundungan secara terang-terangan, itu bisa dikena pasal berlapis seharusnya. Jangan sampai ada jejak digital yang terlewatkan. Kasus ini harus ke ranah hukum, karena ini udah terang-terangan, pasalnya udah berlapis, udah parah banget. Mantan dosen UIN Malang, Yaimin, diusir dari rumahnya sendiri. Jadi sahabat channel, kita tidak akan membahas tentang konflik pribadi antara Yaimin dengan pengusaha rental mobil ya. Yang ingin kita bahas adalah imbas hukumnya. Yang jadi pertanyaan sampai detik ini adalah apakah RT atau RW boleh membuat surat petisi warga komplek untuk mengusir seseorang dari rumah pribadinya ya, yang bersertifikat dengan alasan
meresahkan warga. Jadi secara hukum, sahabat cendol, hak milik atas rumah dan tanah ya, atau sertifikat hak milik atau SHM adalah hak yang paling kuat dan penuh ya di Indonesia. Jadi perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28H ya, ayat 4 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya pemilik berhak menempati, berhak memanfaatkan dan menikmati ya rumahnya selama tidak melanggar hukum. Jadi RT dan RW itu hanyalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai penghubung ya antara warga dengan pemerintah. Jadi bukan lembaga yang memiliki kewenangan yuridis untuk mencabut hak milik ya atau mengusir pemilik rumah. Jadi surat petisi yang dibuat warga ya hanya bersifat sosial, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengusir pemilik tanah atau rumah yang sah. Bahkan nih sahabat cendol, tindakan pengusiran paksa terhadap pemilik rumah yang sah ya bisa masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum di dalam pasal 1365 KUH Perdata dan atau perampasan hak yang bisa dijerat pidana. Misalnya pasal 167 KUHP ya tentang memasuki atau menguasai pekarangan orang lain tanpa izin. Nah, kasus Yaimin mantan dosen UIN Malang ini ya sebenarnya butuh banget perhatian serius dari pemerintah setempat, sebab ini sudah menjadi konsumsi publik gitu ya. Nah, dan RT serta RW yang seharusnya menjadi penengah ya justru membuat tanda tanya besar dengan langkah-langkah yang mereka ambil. Jadi sahabat cendol, konflik sosial memang bisa terjadi dan sering ya, tetapi penyelesaiannya harus tetap mengikuti jalur hukum. Hak milik dan kehormatan pribadi dilindungi oleh undang-undang, bukan bisa dirampas oleh tekanan massa.